Pernah nggak sih kita bertanya-tanya apa ada cara lain buat melihat ekonomi selain cuma soal untung rugi? Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah sistem yang menawarkan jawaban yang beda banget, ekonomi syariah. Sebuah cara pandang yang menempatkan nilai-nilai jauh di atas sekedar laba. Selama ini kan kalau kita ngomongin ekonomi, seolah-olah pilihannya cuma dua. Kapitalisme yang super bebas atau sosialisme yang semuanya diatur negara. Tapi beneran cuma itu pilihannya? Yuk kita coba buka pikiran kita untuk sebuah alternatif yang jujur aja menarik banget. Jadi apa sih sebenarnya ekonomi syariah itu? Gampangnya gini, ini adalah sebuah sistem di mana setiap keputusan ekonomi kita, mulai dari cara berbisnis sampai cara kita nabung, itu punya dimensi etis dan spiritual. Pertanyaannya bukan lagi gimana caranya untung sebesar-besarnya, tapi berubah jadi gimana caranya kegiatan ekonomi kita ini bisa bawa kebaikan buat semua orang. Tujuannya itu kesejahteraan yang utuh, lahir dan batin. Oke, biar benar-benar paham, kita harus bedah dulu fondasinya. Apa sih yang jadi jiwa atau prinsip paling inti yang menggerakkan seluruh sistem ini? Yuk kita lihat. Nah ini dia jantungnya. Ada 3 pilar yang nggak bisa dipisahin. Semuanya berawal dari tauhid. Keyakinan kalau semua yang ada di alam ini, semua sumber daya, itu mutlak milik Tuhan. Terus, karena kita bukan pemiliknya, posisi kita apa dong? Nah, disinilah masuk pilar kedua, khilafah. Kita ini cuma pengelola, yang dikasih amanah buat ngejaga. Terus gimana cara kita ngejalanin amanah itu? Jawabannya ada di pilar ketiga, yaitu dengan keadilan. Memastikan semua sumber daya dipakai buat kebaikan dan dibagi secara merata. Kelihatan kan, gimana alurnya nyambung banget? Inilah yang jadi pembeda utamanya. Analogi Taman Nasional ini pas banget. Coba dibayangin, Anda dipercaya buat jagain sebuah taman yang indah dan subur. Anda boleh kok nikmatin buah-buahannya, boleh bangun ayunan buat anak-anak, tapi Anda nggak punya hak buat ngerusak pohonnya atau mencemari sungainya. Kenapa? Karena taman itu titipan, bukan cuma buat Anda, tapi juga buat orang lain dan buat generasi yang akan datang. Nah, begitulah cara ekonomi syariah memandang semua sumber daya yang kita punya. Oke, kita udah tahu filosofinya. Sekarang, mari kita lihat misinya. Sebenarnya apa sih tujuan akhir yang mau dicapai sama sistem ini? Buat apa ini semua? Jawabannya satu kata, maslahah. Gampangnya, kebaikan bersama. Artinya setiap kegiatan ekonomi itu nggak cuma diukur dari profitnya, tapi juga dari dampaknya. Contohnya gini, bangun pabrik itu bagus, bisa buka lapangan kerja, itu kan manfaat. Tapi kalau pabriknya buang limbah ke sungai sampai merusak lingkungan, itu kan bahaya. Nah itu berarti nggak sejalan sama prinsip maslahah. Jadi, untung aja tuh nggak cukup. Konsep maslahah ini dipecah lagi jadi 5 hal esensial yang harus dilindungi, yang disebut makosid. Lihat deh diagram ini. Sebuah sistem ekonomi yang baik itu harus bisa menjaga iman, melindungi jiwa, misalnya dengan produk makanan yang aman dan halal, mengembangkan akal, misalnya dengan mendukung pendidikan, menjaga keutuhan keluarga, dan tentu saja melindungi harta. Kelima hal ini itu kayak checklist etis. Kalau ada bisnis yang mengancam salah satunya, contohnya jual produk berbahaya yang merusak kesehatan orang, berarti bisnis itu gagal mencapai tujuannya, biarpun untung besar. Oke. Dari filosofi dan tujuan tadi, muncullah aturan main yang sangat praktis. Gampangnya, ada 3 lampu merah utama yang harus dihindari dalam praktek ekonomi syariah. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, dan ini yang paling sering kita dengar adalah riba. Sederhananya, riba itu mengambil keuntungan dari uang itu sendiri tanpa ada usaha atau resiko yang produktif. Contoh paling gampangnya ya, bunga pinjaman. Kita pinjam 100.000, nanti harus balikin 110.000 cuma karena waktu berjalan. Nah ini dianggap nggak adil karena yang punya uang bisa makin kaya tanpa ngapa-ngapain, sementara yang pinjam harus nanggung semua resikonya sendirian. Perbedaannya kelihatan jelas banget kalau kita bandingin sistem perbankan. Di bank konvensional, bank itu pinjemin duit dan mereka pasti untung dari bunga. Nggak peduli usaha kita lagi maju atau malah bangkrut. Beda banget sama bank syariah. Mereka itu posisinya lebih kayak partner investasi. Mereka ikut nyuntik modal ke usaha kita. Kalau usahanya untung, untungnya dibagi bareng. Kalau amit-amit rugi, ya ruginya juga ditanggung bareng. Ini benar-benar mengubah hubungan dari peminjam dan penagih jadi hubungan kemitraan. Lampu merah yang kedua itu namanya gharar. Intinya, ini adalah segala bentuk ketidakpastian atau ketidakjelasan yang berlebihan dalam sebuah transaksi. Istilahnya itu kayak beli kucing dalam karung. Kita bayar buat sesuatu, tapi kita nggak tahu pasti apa yang bakal kita dapat. Kualitasnya gimana atau kapan dapatnya. Ini dilarang karena membuka pintu lebar-lebar buat penipuan dan perselisihan. Setiap perjanjian harus jelas, transparan, dan fair.
Dan yang ketiga adalah maesir atau gampangnya judi dan spekulasi. Ini terjadi kalau kekayaan cuma pindah tangan karena faktor untung-untungan semata, bukan karena ada nilai tambah atau usaha produktif yang diciptakan. Pasti ada satu pihak yang menang besar dan pihak lain yang kalah tolak. Beda ya sama investasi, di mana kita mendukung usaha produktif. Maesir ini zero-sum game, yang satu untung karena yang lain buntung. Ekonomi seharusnya nggak begitu. Sekarang kita udah tahu pilar-pilarnya, udah tahu juga aturan mainnya. Pertanyaan besarnya, jadi di mana posisi ekonomi syariah kalau kita jejerin sama kapitalisme dan sosialisme? Yuk kita lihat perbandingannya. Tabel ini nunjukin posisinya yang unik banget. Coba deh lihat baris hak kepemilikan dan kebebasan ekonomi. Ekonomi Islam itu nggak se-ekstrim kapitalisme yang semuanya boleh, tapi juga nggak seketat sosialisme yang semuanya diatur negara. Ada kebebasan, tapi ada rambu-rambu etika. Dan yang paling penting, lihat baris terakhir, distribusi kekayaan. Ada mekanisme wajib seperti zakat yang tugasnya memastikan kekayaan itu berputar, nggak cuma numpuk di segelintir orang. Ini adalah sebuah upaya sadar untuk mencari jalan tengah, mencari keseimbangan. Jadi setelah kita bahas semuanya, apa sih poin utamanya? Kenapa ini semua penting buat kita tahu, bahkan kalau kita bukan seorang ekonom sekalipun? Intinya begini, ekonomi syariah itu mengingatkan kita kalau ekonomi itu nggak bisa dipisahkan dari etika. Tujuannya bukan cuma buat memaksimalkan profit pribadi, tapi untuk mencapai kebaikan bersama atau maslahat tadi. Sistem ini mencoba menciptakan sebuah keseimbangan antara hak individu untuk maju dan kaya dengan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Dengan melarang praktik-praktik yang bisa merugikan orang lain dan mewajibkan adanya redistribusi kekayaan, tujuannya adalah menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan lebih manusiawi. Dan kita akhiri pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Sistem ini seolah-olah bilang ke kita kalau setiap keputusan ekonomi yang kita ambil, mau itu di mana kita nabung, cara kita investasi, atau bagaimana kita berbisnis, itu sebenarnya adalah sebuah pernyataan etis. Ini mendorong kita untuk bertanya pada diri sendiri, apa sih dampak sesungguhnya dari pilihan-pilihan ekonomi saya, dan nilai-nilai apa yang sebenarnya sedang saya dukung lewat pilihan itu. Sebuah pemikiran yang rasanya relevan banget buat dunia kita sekarang ini.